Asian. Ariel nih, Ariel. Akan yuk. Keluarga yang saya hormati, ini adalah momen terakhir di mana sebelum kita akan melepas kepergian Mama, dan saya percaya melalui kebaktian yang berlangsung dari hari pertama, hari kedua, firman Tuhan, doa dan pujian memberikan penghiburan sekaligus pengharapan kepada kita sebagai orang-orang beriman ketika memandang sebuah kematian yang tentu adalah hal yang tidak mudah. Maka biarlah dalam ibadah yang terakhir ini sebelum kita akan mengkremasikan, kita sekali lagi datang kepada Tuhan, kita mohon biarlah Tuhan yang berkenan memberikan kekuatannya, penghiburannya kepada keluarga. Kita akan mengawali dengan puji-pujian kita nomor 23. Saya sangat suka dan sering kali memakai lagu ini di tengah-tengah upacara atau kebaktian-kebaktian juga. Tidak ada yang bisa kita ingat di dalam berbagai musim kehidupan umat manusia yang kita lewati, kecuali kita mengingat satu-satunya nama, itulah nama Yesus. Nama yang indah, nama yang mulia, nama yang manis. Dan biarlah keluarga dan setiap kita pun hari ini, pagi ini, kita dibawa mengingat kembali dan mengingat terus akan nama Yesus. Nomor 23 kita pujikan keempat barisnya. Nomor 23. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama itu menghibur, kemanapun kau pergi, nama yang terindah, pengharapan dunia, nama yang terindah. Keceriaan sudah, ingat nama Yesus selalu sebagai perisai penuh. Bila datang pencobaan, doa dalam namanya, nama yang terindah. Pengharapan dunia, nama yang terindah, keceriaan sudah, sungguh indah nama Yesus, riangkan jiwa kita, dengan kasih-Nya menyambut kita semua puji Dia, nama yang terindah, pengharapan dunia, nama yang terindah, keceriaan. Sehingga bersama-sama kita berdiri, kita naikkan baris yang keempat, sembah dalam nama Yesus. Sembah dalam nama Yesus, sujudlah di kaki-Nya, junjung Raja Raja, saat hidup dan nama yang terindah, pengharapan dunia, nama yang terindah, keceriaan surga. Kita bersama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur kami mempunyai Juru Selamat, itulah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Gembala, satu-satunya pengharapan di tengah-tengah dunia yang rapuh. Tuhan, kami menyadari betul jikalau kami hidup tanpa Kristus, kami adalah orang yang paling malang di tengah-tengah dunia. Tapi kami bersyukur kami punya Yesus yang sudah bangkit, yang menang, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa kematian. Maka itulah alasan kami boleh mempunyai keyakinan bahwa hidup kami aman bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kami melewati perjalanan yang paling akhir, sebuah gerbang kematian, tapi kami tahu ada Tuhan yang telah menang atasnya. Ya Tuhan, kami bersyukur perjalanan Ibu Mary, Mama yang kami kasihi, sepanjang perjalanan di tengah-tengah dunia, perjalanan imannya adalah perjalanan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Bahkan kesetiaan-Mu yang menopangnya sampai beliau menyelesaikan perjalanan ini di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ibadah pelepasan hari ini. Sebelum kami akan menghantarnya, kami mohon sekali lagi berkenan berfirman, menyampaikan pesan-Mu kepada kami. Bukan hanya kepada keluarga, tapi kami yang hadir pun kami rindu firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Lagu nomor 53 akan kita naikkan sebelum kita akan merenungkan satu bagian firman. Saya akan menyampaikan sebuah renungan yang pendek, sebuah renungan yang membuat kita akan berpikir tentang hakikat perjalanan manusia, perjalanan saudara dan saya di tengah-tengah dunia. Tetapi biarlah lagu ini boleh kembali memberikan kekuatan kepada keluarga, khususnya jernih dan ceria ketika Anda akan melanjutkan perjalanan setelah Papa dan Mama tentu tidak lagi bersama dengan kalian. Tetapi mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Lagu ini akan memberikan sebuah kekuatan penghiburan tiap hari yang kita lewati, di mana kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan. Tiap hari di setiap saat dapat ku dalam ujian, sedang hikmat dan rahmat Bapa-Ku, tak perlu ku wajib dan takut, tak perlu ku besar kasih Tuhan, memberi yang baik tiap hari. Itulah
Saudara, kita pernah berkata bahwa lebih baik kita berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Bukan berarti kita anti dengan sebuah suasana yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita, ataupun dengan pesta. Itu bukan menjadi sesuatu yang kita tolak dalam kekristenan, sama sekali tidak. Tapi mengapa Tuhan mengatakan lebih baik kita berada di rumah duka? Karena itulah ending perjalanan semua manusia. Ada baiknya kita merenungkan, kita memikirkan seperti apa sih kilas perjalanan setiap manusia yang diawali dengan sebuah kelahiran dan ditutup dengan sebuah kematian. Seperti sebuah buku yang tentu ada halaman awal, ada cover depan. Itulah simbol, kalau saya katakan, adalah hari di mana kita lahir. Dan kemudian ditutup dengan halaman akhir. Itulah kematian. Hari ini saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah kalimat. Saya mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun berkuasa untuk menetapkan hidup dan mati. Saya ulang kalimat ini bahwa kita harus mengaku dengan jujur bahwa secara umum tidak ada satupun manusia yang mampu menentukan kapan dia lahir dan kemudian kapan dia meninggalkan dunia. Tidak ada sebab. Memang saya tahu manusia bisa merencanakan kapan kita akan menikah, kapan kita merencanakan mempunyai keturunan, bisa. Tetapi saya menjumpai ada banyak pasangan-pasangan yang saya temukan di gereja setelah diberkati. Bersyukur mereka menyambut buah hati yang mungkin didoakan. Namun tidak jarang saya menemukan bahwa ada pasangan-pasangan yang sampai hari ini mereka belum mendapatkan keturunan. Usaha tentu diperjuangkan, program dilakukan. Tapi toh kita menemukan, saya berjumpa minggu lalu, saya katakan, apakah Tuhan sudah menitipkan buah hati? Dikatakan belum, Mus. Kita hanya bisa berdoa, berharap kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita boleh merencanakan, kita boleh memikirkan, mengusahakan bahkan. Tapi siapa yang bisa menentukan seseorang lahir di tengah-tengah dunia? Bukan manusia. Ada satu pasangan kemudian ingin mendapatkan keturunan, sampai dia program begitu rupa. Saya tidak akan mempunyai statement tentang bayi tabung, tentu saya punya opini tertentu. Tapi sekali lagi, tidak ada manusia bisa memastikan seseorang hadir di tengah-tengah dunia. Ini fakta, Bapak Ibu. Teknologi, sains, kedokteran bisa berkembang luar biasa. Tetapi ingatlah bahwa tidak seorang pun berkuasa menentukan lahir, termasuk kematian. Permisi tanya, apakah Mama akan sadar dan tahu bahwa beliau akan pergi di usia ke-70? 72 tahun. Tahukah? Tidak tahu. Saya tahu
Dengan rekan-rekan diakonia, saya kunjungan terakhir sebelum beliau akan meninggalkan kira-kira 5 hari kurang lebih. Kita bisa mengatakan, sepertinya ini adalah momen-momen yang terakhir bagi Mama. Dokter mungkin bisa mengatakan, ya, ini adalah hari terakhir, kecenderungan akan turun. Dan memang betul, so. Itu adalah hari terakhir di mana Ceni dan Celia kemudian mendampingi sampai Mama mengembuskan nafas terakhir. Tapi saya mau mengatakan dengan jujur, kurang lebih 1 bulan yang lalu, kurang lebih, ketika mereka dalam minggu subuh menghantar Mama ke rumah sakit, sadarkah kalian atau tahukah kalian bahwa itu adalah kemudian saya mau katakan the last chapter bagi Mama? Tidak tahu. Dia pikir berobat, ya mungkinlah sekian waktu bisa sembuh, sekian waktu lakukan hal-hal tertentu. Tapi siapa sangka bahwa ternyata dalam menghantar adalah sebuah pasal terakhir dalam kehidupan beliau. Tidak seorang pun tahu Bapak Ibu, tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendoakan katakan seorang nenek. Keluarga berpanik, pohon didoakan karena paru-paru udah putih, masuk ke ICU, ventilator ada di organ tubuhnya. Secara medis kita tahu bahwa itu alat itu paling lama 2 minggu. Lewat itu saya kira menimbulkan infeksi dan komplikasi yang akut. Wah, sangat panik keluarganya. Tentu udah panjang berhari-hari ventilator melekat dalam tubuh nenek itu. Saya hadir, saya mendoakan, mohon kekuatan Tuhan mempersiapkan keluarga. Anda lihat kata-kata saya. Bapak Ibu tahu hari ini nenek itu masih hidup dalam kondisi yang sehat. Siapa yang menentukan? Siapa yang tahu, saudara? Saya tegaskan sekali lagi, pada dasarnya tidak ada seorang pun berkuasa mengatakan hidup dan mati. Kalau demikian, lalu siapa yang memegang hidup dan mati? Bersyukur saya akan membaca satu bagian kitab suci. Ini sebuah kutipan, sebuah potongan ayat yang saya ambil daripada sebuah nyanyian pujian dari seorang wanita yang sekian tahun menikah dan kemudian dia tahu dirinya tidak punya anak, alias mandul. Seorang wanita yang namanya Hana. Kita tahu kisahnya, dia meratap, dia mengalami penderitaan fisik. Mungkin dia nggak mau makan, dia mengalami depresi, dia mengalami penderitaan secara psikis bertahun-tahun. Saya tidak akan mengulang kisah wanita itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan melalui seorang imamnya, tahun depan kamu akan mengandung. Dan ternyata wanita melahirkan. Dan dengarlah pujian yang dinaikkan oleh Hana dari kitab 1 Samuel pasal 2. Dia mengatakan begini, saya mengutip satu ayat yang pendek. Dia berkata seperti demikian, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tentu kita memaknai kalimat ini adalah sebuah kalimat puisi. Sederhananya saya mau mengatakan apa yang dikatakan oleh Hana dalam pujiannya, bahwa ternyata Tuhanlah yang memegang hidup dan mati. Dialah yang mengatur kapan seorang harus hadir di tengah-tengah dunia, sekaligus kapan seorang dia menyelesaikan perjalanan di tengah-tengah dunia. Ayat ini memperlihatkan itulah atribut Allah. Dialah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan kedaulatan yang saya mengatakan yang absolut. Mari kita menyadari Allah kita, Tuhan kita yang dinyatakan dalam kekristenan dalam kitab suci.
Dia adalah Allah yang memegang hidup dan mati. Implikasi yang boleh kita pelajari dari konsep ini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyadari. Kalau kita sadar betul bahwa ternyata hidup dan mati itu Tuhanlah yang menetapkan. Dan manusia tidak berkuasa sama sekali. Maka implikasinya adalah, maka tidak ada seorang pun, statement kedua, tidak ada seorang pun yang hidup dan mati bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang. Maka saya akan membacakan sebuah kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang saya kira mengkristalkan pemikiran yang barusan kita renungkan dari awal. Dari Roma pasal 14 Paulus berkata demikian, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Seterusnya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hari ini saya tidak berbicara panjang tentang mama. Saya percaya hari pertama biologi telah disampaikan oleh rekan-rekan dari Gereja Metodis yang notabene sahabat mama, katakan sekian tahun lalu ketika beliau beribadah berjemaat di GMI. Kemarin malam keluarga telah memberikan sebuah teologi sama juga tentang kisah-kisah mama. Tapi hari ini saya hanya menyampaikan kembali pada berita Injil Kristus yang menjanjikan saudara dan saya bahwa hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Itu sebabnya kepada anak-anak, kepada Ceria dan Ceria dan keluarga, kalian akan melanjutkan perjalanan iman di tengah-tengah dunia ini dengan menyadari kalau hidup masih Tuhan berikan. Ingatlah, engkau hidup bagi Kristus, bagi Dia. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara, sehingga satu hari ketika penetapan untuk kita tinggalkan dunia itu tiba, kita ditemukan adalah yang orang yang mati di dalam Tuhan. Saya bersyukur Ibu Mary, Mama, ketika mengakhiri perjalanan imannya, saya bersyukur dia adalah orang yang saya mau katakan sampai hari ini, detik ini, dia mati pun untuk Kristus, untuk Tuhan. Dari mana saya mengatakan ini? Saya bersyukur sekali kesempatan terakhir Tuhan berikan bersama dengan Jenny. Itu hari di mana memang saya berkunjungan ke daerah Pik. Kita nggak janji, saya udah ngomong sama istri saya ke daerah itu Island, Pik sana. Saya katakan saya akan mampir ke rumah sakit. Di perjalanan rekan diakonia Mas Samuel kontak saya, usul boleh nggak ini berkunjung ke, baik. Memang saya akan ke sana, tapi saya selesaikan dulu tugas di pelayanannya yang pertama. Saya bersyukur kemudian berjumpa dengan Jenny, dan itu adalah momen terakhir kita ngobrol panjang dengan anak, dan anak-anak ingin memastikan supaya mama adalah orang yang betul-betul, dia adalah orang yang beriman kepada Kristus. Dan saya menyambut baik. Saya katakan, apakah mama masih sadar di dalam segala kelemahan dan perjuangan beliau? Dan jadi mengatakan masih bisa, walaupun kadang-kadang bisa hilang. Dan saya bersyukur pihak rumah sakit memberikan izin kami bisa masuk. Kita hadir mama dalam posisi tidur beliau dengan nafas yang terengah-engah, tapi kemudian dibangunkan dan dia membuka mata. Dan saya bersyukur saya boleh berbincang dengan beliau. Tapi saya tahu ini momen yang berat bagi mama. Saya tahu momen yang berat sekali. Barangkali saya menggunakan bahasa Indonesia sehingga mungkin dia harus berpikir lagi untuk mencerna kalimat-kalimat yang saya katakan. Maka saya katakan kepada Jenny, ambil waktu. Dia memakai bahasa ibu, bahasa rumah,
bahasa yang mudah dicerna oleh mama. Sampaikanlah konfirmasi iman kepada mama. Dan saya bersyukur Jenny memakai kalimat-kalimat yang lugas, yang tegas, yang saya saksikan. Ada beberapa statement yang kemudian jadi konfirmasikan. Salah satu kalimat yang terakhir yang saya mau kutip, kira-kira Jenny kalau nggak salah, saya nggak salah tafsir ya, karena dia dalam bahasa Hokkien. Saya kurang paham selalu. Tapi kira-kira Jenny mengatakan, betul nggak kamu mengatakan kalau Tuhan akan jemput kamu? Ada ngomong kalimat itu? Kamu siap tidak? Kalau kematian itu tiba, saya tahu beliau berjuang, dia berjuang. Kalau boleh bertahan, anak-anak menjanjikan habis ini kita ke Pigme. Dia punya harapan, dia ingin membaik. Keluhannya, dia pikir bisa ditolong, bisa. Maka saya katakan di kalimat awal, apakah dia menduga bahwa 1 bulan lalu dia masuk hospital? Itulah kemudian dia keluar dari rumah untuk selama-lamanya, tidak akan kembali ke rumah itu. Dia kan aku, dia masih punya harapan. Dan saya membaik. Setelah papa pergi, tentu kondisinya down, saya tahu. Dia kehilangan, dia kesepian di rumah. Tapi berangsur beberapa hari lewat, saya jumpa di gereja. Saya jumpa ketika ini Jenny sama mama lagi cari tanda petik rumah baru. Saya jumpa dengan beliau itu di apartemen. Saya lihat wajahnya bagus, kondisinya baik, sudah mulai stabil. Bahkan akhirnya masih boleh tinggal di rumah yang sama. Artinya apa? Jiwanya udah mulai sehat, udah stabil, udah berdamai dengan rasa duka. Tapi sekali lagi, siapa yang membayangkan, dan dia pun tidak membayangkan bahwa kematian. Tetapi kalimat saya terakhir, bersyukurlah dia mati dalam Tuhan. Dia mati dalam Tuhan. Dia siap bertemu dengan juru selamatnya. Dia bertemu dengan satu-satunya kekasih. Itulah Yesus Kristus. Sederhananya, dia hidup untuk Tuhan, mati pun bagi Tuhan. Teladan iman yang luar biasa. Mari, keluarga yang saya hormati, para handetolan. Kalau Tuhan masih memberikan Anda dan saya hiduplah bagi Tuhan. Bukan soal status, bukan soal kondisi, bukan soal ekonomi, bukan soal apapun yang ada yang melekat dalam diri kita. Tetapi satu yang Tuhan inginkan, jika kau hiduplah bagi Tuhan. Jika kau matilah seperti kekasih kita. Mari kita berdoa. Kami belajar tenang karena kami tahu Mama bersama dengan Penciptanya. Memang kami sebagai anak kami kehilangan, kami bisa berduka, kami bisa rindu, kami bisa mengekspresikan berbagai macam perasaan kami tentang kepergian. Bahkan anak-anak yang sedang melewati hari-hari yang sulit karena mereka menjadi yatim dan piatu di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami firman sebelum kami melepas kepergian Mama, mengkremasikannya. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh hidup bagi Tuhan. Hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Hidup yang selalu memperkenankan Tuhan. Sehingga satu hari ketika kami menyentuh hari terakhir, kami pun mati untuk Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Berjanjilah memelihara, menguatkan keluarga ini, khususnya bagi Jenny yang tinggal di rumah yang sama, yang akan kembali ke dalam kehidupan pola-pola yang mungkin tidak nyaman baginya. Ya Tuhan, berjanjilah
bersama dengan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menghantar ke tempat yang terakhir untuk dikremasikan. Kami mohon tuntunanmu sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, maka kami dikuatkan, kami dihiburkan. Terima kasih, ini doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur demi Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Saya mau menyanyikan lagu yang terakhir, nomor 11, dan kemudian saya akan mengakhiri dalam doa, dan kemudian saya mengundang Mungkin Sani akan menyampaikan ucapan terima kasih, dan kemudian kita akan melepas almarhumah menuju ke lantai 5. Kepada Allah yang kau percayai, nomor 11, itulah Allah yang berjanji akan memelihara tatkala kau melewati di darat, di lautan, di lembah, di gunung, suasana yang terjal, suasana yang tidak nyaman, ataupun suasana yang sebaliknya. Percayalah, Dia menjaga, Dia melindungi senantiasa. Kiranya lagu ini menjadi pegangan kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak. Tidak tapi, tidak tapi, tidak data, tidak data, kepada Allah ku percaya, Dia ada dalam pergumulan yang terjadi setiap hari. Bapa surgawi melindungiku, ku percaya Dia menjagaku di gunung atau lautan menderu. Ombak terjang, Dia jagaku, Bapa surgawi melindungiku. Kita bersama-sama berdiri, baik yang kedua. Bunga mawar dipeliharanya, burung di langit pun dituntunnya. Tuhan pasti mengingatku, Bapa surgawi melindungiku. Ku percaya Dia menjagaku di gunung atau lautan menderu. Ombak terjang, Dia jagaku, Bapa surgawi melindungiku. Terimalah berkat Tuhan, bila kasih sayang Allah Bapa, yang rahmani Bapa yang kekal itu, dan kasih setia dan sukacita damai Yesus Kristus yang ditinggalkan di hatimu, kekuatan penghiburan Roh Kudus. Kiranya berkat Allah Tritunggal beserta dengan setiap saudara, khususnya kepada keluarga yang berduka mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang duduk kembali. Saya mengundang kepada Jati. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya mewakili keluarga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran gereja. Mulai dari hari pertama Mama masuk rumah sakit sampai hari ini, saya melihat gereja melalui tangan-tangan teman-teman diakonia terus bersama-sama dengan kami sekeluarga. Kehadirannya baik pun dalam kehadiran visi, kehadiran advice, kehadiran dalam bentuk doa, kami benar-benar bersyukur karena kami tahu kami tidak sendirian. Dan kami juga tahu ke depan perjalanan kami juga tidak mudah. Kami juga tahu
masih akan ada keluarga besar yang terus akan mendukung kami. Keluarga besar itu adalah gereja. Dan kami berterima kasih sekali, berterima kasih kami kembali lagi. Terima kasih. Terus mau tambah satu musuh, bukan saya mau khotbah. Dari tadi musuh khotbah, saya langsung keingat kata-kata di kitab Ayub. Saya nggak ingat persis bahasa Indonesia, tapi Mandarin kira-kira 赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。Jadi yang memberikan adalah Yehova, yang mengambil kembali juga ada Yehova. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu yang terus bolak-balik ingat sama saya dan benar ya, saya yakin ini adalah kedaulatan Tuhan. Itu ya yang saya mau share. Thank you. Baik, terima kasih. Saya mau mengundang rekan-rekan diakonia untuk boleh membantu dalam proses pelepasan jenazah. Ya, boleh silakan keluarga saja ya. Anak cucu menantu. Anak cucu menantu. Ya, oke, sudah. Lihat sini semua ya, sebentar. Ya, 1, 2. Lagi ya, 1, 2. Ya, cucunya bergeser dulu, anak dan menantu saja. Ya, ya, 1, 2. 1. Ya, menantunya bergeser. Ya. Oke, sininya 1, 2, 1, 2. Oke, itu masuk keluarga. Ada yang ada dalam. Ya, oke. Ya, lihat sini ya. 1, 2. Ya, oke. Nanti agak geser lagi. Ya, oke. Ya, 1, 2. 1, 2. Ya, sudah. Kita mulai proses tidak? Oh, sorry. Yuk, keluarga papa. Keluarga papa. Yuk, keluarga papa yuk. Ya, sudah ya. Oke, sebentar, lihat sini. Ya, 1, 2. Lagi 1, 2. Lilin di kanan kiri boleh? Di kanan kirinya kita foto dulu sebentar. Sini adik, sini kanan kiri biar kelihatan. Sini. Ya, oke. Sudah ya, kita foto dulu sebentar.
Iya, oke. 1, 2. Lagi ya. 1, 2. 1, 2. Oke. Yang bawa lilin boleh ke belakangnya ya.
Terus masuk dari kanan, kiri kanan. Ya. Belum. Satu lagi. Ya, barisannya seperti tadi ya. Kalau udah mau buka itu saya mau lari ke belakang. Masih lama? Ada sabun bunga, Bapak ke belakang. Oke, kasih tahu ya. Udah kasih tahu. Izin dari pihak keluarga, apakah sudah kumpul semua atau masih ada yang tunggu? Sudah kumpul semua ya? Selamat pagi, selamat datang di Krematorium Grand Heaven. Kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah yang telah berpulang ke pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa, dan kepada keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran, kesehatan, dan tetap selalu dalam lindungannya. Sebelum kebaktian pelepasan kremasi untuk almarhumah kita mulai pada pagi hari ini, saya beri kesempatan kepada pihak keluarga besar ataupun para tamu, jika ada ingin mengabadikan momen terakhir kita bersama dengan almarhumah, dipersilakan.
Baik, kebaktian pelepasan kremasi untuk almarhum akan segera kita mulai. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta untuk memimpin kebaktian di pagi hari ini. Terima kasih. Izinkan saya mewakili Gereja Kristus Yesus Jemaat Pluit sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya kekuatan dan penghiburan beserta dengan setiap kita yang berduka pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi duka cita kita, ketahuilah bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dan sekalipun. Dia adalah sahabat yang selalu mendampingi kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yang bisa menjadi tempat sandaran bagi setiap kita. Mari kita buka buku kita halaman yang ke-60. Kita nyanyikan Yesuslah Sobat Sejati. Halaman ke-60, Yesus Sobat Sejati. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus sobat yang sejati, tanggung beban dan dosa, sungguh hal yang istimewa, dapat doa padanya. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Dikatakan begini: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang
dalam kehidupan ini memulai perjalanan kehidupannya dengan baik. Tetapi tidak banyak orang mengakhiri perjalanan kehidupannya dengan baik. Banyak orang memulai perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, tetapi mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Demas, Bapak Saudara. Awalnya giat melayani Tuhan, namun kemudian karena kecintaannya akan dunia, dia meninggalkan Tuhan. Dia memulai dengan baik, tetapi dia tidak menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan baik. Tetapi Bapak Saudara, Paulus berani mengatakan bahwa aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dengan baik. Oleh karena dia memelihara imannya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Derek Redmond. Ini kisah yang saya sering ceritakan ketika kedukaan. Derek Redmond, Bapak Ibu Saudara, adalah seorang pelari 400 meter di dalam Olimpiade Barcelona tahun 92. Dia mempersiapkan seluruh kehidupannya dengan baik untuk satu momen di pertandingan itu, di Olimpiade itu. Ketika harinya tiba, Bapak Ibu Saudara, dia kemudian masuk ke dalam area pertandingan lari. Kemudian dia berlari bersama dengan seluruh peserta yang lain. Dia berlari dengan kencang. Ketika dia berlari, Bapak Ibu Saudara, di jarak 250 meter menyisihkan sedikit saja 150 meter. Tidak banyak. Kakinya mulai sakit sekali. Sangat sakit kakinya. Kemudian Derek Redmond, Bapak Ibu Saudara, dia berjalan tertati-tati. Dia hampir tidak bisa melangkah sebetulnya. Tetapi dia berusaha melangkah dengan kuat, dengan keras. Walaupun setiap langkahnya disertai dengan sebuah rasa sakit yang hebat. Ada orang yang menghampiri Derek Redmond, mungkin papanya. Dia berkata, cukup, tidak perlu dilanjutkan, kakimu bisa hancur. Tetapi Derek Redmond terus melangkahkan kakinya, menyisakan 150 meter. Dia terus melangkah selangkah demi selangkah, hingga dia masuk ke dalam garis finish. Bapak Ibu Saudara, Derek Redmond mengisahkan tentang kehidupan, menggambarkan tentang kehidupan seluruh orang percaya sebetulnya. Ada kalanya kita memulai pertandingan iman ini dengan baik. Semua tampaknya berjalan dengan lancar. Keluarga tampaknya bahagia. Pekerjaan tampaknya baik-baik saja. Kehidupan tampaknya begitu aman dan indah. Tetapi ada satu masa di mana kemudian semuanya kemudian berubah. Ada orang-orang yang meninggalkan kita. Ada sakit penyakit yang kita alami. Ada banyak hal pergumulan di dalam dunia ini, pekerjaan, keluarga, dan kesulitan-kesulitan lainnya, yang membuat kita kemudian mulai bisa goyah. Tetapi Bapak Saudara, Derek Redmond, walaupun kakinya sakit dan tertatih-tatih, dia tidak berhenti di dalam pertandingan itu. Ketika wartawan bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak berhenti? Derek Redmond berkata, negara saya mengutus saya bukan hanya untuk memenangkan pertandingan itu, tetapi juga untuk menyelesaikan pertandingan itu. Menyelesaikan sampai garis finish. Itulah keberadaan saya dalam pertandingan itu. Bapak Saudara, setiap kita mungkin tidak selalu mulus jalannya. Orang yang kita kasihi, Ibu Mary, juga tidak selalu mulus jalannya. Ada masa-masa di mana dirinya kemudian sakit, masuk ke rumah sakit. Ada masa-masa dia kehilangan orang yang ia cintai. Ada masa-masa pergumulan yang mungkin tidak kita ketahui, tetapi dia alami. Tetapi dia tidak berhenti dalam pertandingan imannya. Dia berada di track yang benar, di jalur yang benar, dan berusaha menyelesaikan pertandingan itu, walaupun sulit, walaupun tidak mudah kondisinya. Kita menyaksikan Bapak Ibu Saudara di rumah sakit, beliau tetap beriman kepada Tuhan. Saya menyebutnya mini konfirmasi.
seringkali ketika saya datang, saya selalu menyelipkan satu bagian, apakah Pakmu percaya kepada Tuhan? Dia bilang, saya percaya. Berkali-kali pertanyaan itu kemudian diberikan kepada Ibu Mary. Dan setiap kali pertanyaan itu diberikan, kalau dia bisa berkata-kata, dia bilang, saya percaya. Kalau dia tidak bisa atau kesulitan berkata-kata, kemudian dia mengangguk. Saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa sampai akhir kehidupan Ibu Mary, dia menyelesaikannya di dalam Tuhan. Oleh karena dia memelihara imannya, menjaga hatinya di dalam Tuhan. Apa yang bisa membuat Ibu Mary tetap ada di dalam Tuhan walaupun kondisinya sulit? Apa yang bisa membuat dia pada akhirnya finishing well? Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian firman Tuhan lain saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudara, ada harta yang tidak ternilai tersimpan di dalam hati Ibu Mary, yaitu Injil itu sendiri. Dan Injil itulah yang menjadi kekuatannya yang berlimpah-limpah, kekuatannya yang begitu besar, kekuatannya yang begitu hebat, yang menggerakkan dan menjaga hatinya untuk Kristus. Sehingga dengan kekuatan yang berasal dari Injil itulah dia bisa tetap berkata, saya percaya kepada Tuhan. Walaupun kondisinya sulit, walaupun dia di rumah sakit, walaupun dia terbaring, walaupun dia sesak, dia tetap berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Injil yang kuat itu ada di dalam hatinya dan memberikan dia kekuatan. Dan ada pribadi, Bapak Saudara, yang tidak pernah melepaskan genggamannya daripada tangan Ibu Mary, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dari Perjanjian Lama ada konsep tentang tangan Allah yang kuat, lengan Allah yang kuat. Ketika orang Israel dipimpin menuju keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada kalimat yang diulang-ulang, lengan Allah yang kuat, tangan Allah yang kuat memimpin Israel. Dan tangan Allah yang kuat juga, tangan Allah yang sama itu juga yang memegang, yang menuntun Ibu Mary melewati pertandingan kehidupannya walaupun sulit. Bapak Ibu Saudara, pesan untuk setiap kita, mari kita juga belajar dari teladan Ibu Mary, menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan baik. Saya tidak tahu apa yang akan kita alami ke depan, saya tidak tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi di depan, tetapi ada kekuatan daripada Injil yang hebat itu bersama-sama dengan kita. Ada lengan Allah yang kuat, tangan Allah yang kuat, yang tidak akan pernah melepaskan setiap kita, yang membuat kita bisa berjalan selangkah demi selangkah di dalam anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah Injil itu terus hidup di dalam diri kita, dan kita membiarkan Injil itu bergerak begitu hebat, menguatkan, meneguhkan, mengkonfirmasi kita terus-menerus untuk kita terus beriman di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Kami melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami, yang tidak pernah sedetik pun melepaskan genggaman tangannya daripada kami. Ada lengan Allah yang kuat, ada tangan Allah yang kuat bersama-sama dengan kami, dan ada Injil yang hebat ada di dalam hati kami. Dan kami merindukan Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya, kami dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan baik. Kami dapat finishing well, sebagaimana kekasih kami, Ibu Mary, telah finishing well. Dan kami percaya bahwa hari ini beliau tidak lagi dalam kondisi yang sakit.
Beliau tidak lagi mengalami air mata dan penderitaan, tapi mengalami sukacita yang melimpah, kasih yang melimpah bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Dan inilah iman dan penghiburan setiap kami yang ditinggalkan, bahwa kekasih kami tidak pergi ke sembarang tempat, tetapi pergi ke tempat di mana Tuhan berada, oleh karena Dia telah menyelesaikan dengan baik, mencapai garis akhir pertandingan kehidupannya. Jaga hati kami, jaga iman kami, dan kuatkan kami terus-menerus ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berasal daripadanya. Kiranya kasih setia yang berasal daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami memulai prosesi penuangan tanah. Ibu Mary, engkau diciptakan dari debu, dan hari ini engkau akan kembali kepada debu. Namun rohmu, sebagai orang yang telah percaya kepada Allah Bapa, berada bersama-sama dengan Allah di surga yang mulia. Saya persilakan kepada anak-anak untuk memberikan penghormatan dengan menaruhkan atau menaburkan bunga di atas peti jenazah, disusul dengan keluarga besar lainnya. Dipersilakan. Dapat dibagi dua arah, kiri dan kanan. Sebelah kiri dan kanan. Keluarga besar lainnya. Bunga taburnya boleh ditaburkan juga. Teman-teman dari gereja dipersilakan memberikan penghormatan. Kiri dan kanan dibagi dua sisi. Udah mau buka belum? Udah mau buka. Udah habis ini tinggal buka. Bapak mau masuk ke dalam. Aku ke belakang ya. Iya. Kasih Mbak.
bapak dulu sebentar, jangan dulu didorong. Sebentar. Boleh dorong sama-sama. Ucapan selamat jalan.